saya coba ralat Cak Islah tadi tentang pemberhalaan Jokowi. Jadi sebenarnya itu sudah sering kita meetingkan di Cokro TV ya, ketika Jokowi melakukan banyak langkah yang salah, ya kan? Bukan karena kita membela Jokowi, sebenarnya lebih kepada kita membela negara ini. Karena presiden adalah sebagai sebuah simbol yang harus kita bela, kita harus bela dia. Yang kita juga ngerti bahwa itu salah sebenarnya. Tapi ketika kemudian kita meeting nih, waktu kita di Cokro TV ini saya jelaskan dulu, kita bilang kesalahan dia tidak lebih besar daripada keinginan kita untuk membela negara. Rasa cinta terhadap negara ketika kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang orde baru itu mencoba mengambil alih, memanipulasi kesalahan Jokowi itu menjadi sebuah kebenaran versi mereka, kita ada di depan. Ya kan? Pada waktu itu, ya. Ketika apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah berhala Jokowi, itu sesuatu yang jujur kita sama sekali tidak perhitungkan. Ya kan? Bahwa Jokowi menikmati semua pujian-pujian terhadap dirinya, menikmati semua pembelaan-pembelaan terhadap dirinya, ya kan, dan menjadikan senjata, ya kan, untuk membangun kekuasaan terhadap dirinya dan keluarganya. Inilah sesuatu yang sama sekali tidak kita perkirakan sebelumnya. Saya orang yang tidak percaya bahwa Jokowi melakukan itu di awal. Kita berdebat, saya, Islah, Nong, itu jauh sebelum Gibran disahkan menjadi cawapres di Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya harus jujur juga nih, saya harus taruhan sama orang pada waktu itu. Tidak mungkin seorang Gibran diloloskan menjadi cawapres. Itu bukan sifat Jokowi. Dan saya kalah. Masih prasangka baik lah. Saya masih prasangka baik dan saya kalah pada waktu itu. Sebuah prasangka baik yang ternyata menjadi senjata untuk menikam saya dan teman-teman sendiri, ya kan. Sedangkan pada waktu itu sudah banyak orang bilang, Mas, dia begini, beliau begini, tapi enggak, saya denial, ya kan. Nah, dari rasa denial itu, ketika ternyata benar seperti apa yang diomongkan orang-orang, mulailah muncul yang namanya rasa marah luar biasa. Kenapa orang yang kita percaya, orang yang kita bela selama ini, itu mengkhianati perjuangan-perjuangan kita, mengkhianati nilai-nilai kita, ya kan? Orang yang kita anggap, kita membela Jokowi 2 periode bukan karena seorang Jokowi pribadi, bukan. Jokowi hanyalah simbol, seorang panglima perang, ya kan? Untuk membawa visi dan misi negara Indonesia maju, ya kan? Untuk membawa visi dan misi terhadap negara yang kita cintai. Ya, dia hanya simbol saja. Ketika dia sudah masanya sudah selesai bertugas, ya mundur dong, Pak. Kan begitu. Gantikan dengan orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Karena nggak mungkin seseorang itu bisa bertahan dengan membawa visi dan misi dengan spirit dan kecepatan yang sama, nggak bisa. Dia pasti lelah. Mungkin bukan lelah oleh makian, mungkin bukan lelah oleh cacian, tetapi yang paling berbahaya adalah lelah oleh pujian-pujian. Dan ini yang terjadi pada bapak kita Joko Widodo, yang ternyata dengan pujian-pujian sedikit saja itu sudah menghancurkan dia segala-galanya, sehingga membuat dia harus mengkhianati banyak sahabat-sahabatnya dulu yang membela dia. Adiana Pitupulu, siapa lagi? Pandana Baba, Ganjar Pranowo, yang di depan membela Jokowi dan memenangkan Jokowi di Jawa Tengah, ya kan? Dan yang paling sakit hati, saya sudah pasti, itu adalah Ibu Megawati. Apa yang nggak diberikan oleh seorang Megawati kepada Jokowi? Jokowi minta, tolong anak saya menjadi wali kota Solo. Dikasih. Tidak mungkin seorang wali kota Solo, seorang calon wali kota pada waktu itu, menjadi seorang calon tanpa ada kendaraan partai. Itu sudah jelas. Bobi Nasution pengen menjadi wali kota Medan, dikasih kendaraan. Semua dikasih. Apa yang nggak dikasih sama Bu Megawati, saya pengen tanya. Ya kan? Itu karena kecintaan Bu Mega yang juga menjadi kesalahan dia. Karena terlalu cintanya pada anaknya yang bernama Joko Widodo, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, di ujungnya, Bu Mega juga adalah orang yang ditusuk dari belakang oleh Jokowi. Ya kan? Sakit hati seorang ibu inilah yang dirasakan oleh banyak orang PDI Perjuangan. Mungkin ya. Saya bukan orang PDI Perjuangan, Islah juga bukan orang partai, Nong juga sama. Tetapi kita bisa merasakan sakit hati orang yang dihianati. Sakit hati sekali. Itulah kenapa muncul tagar pada waktu itu adalah kami muak. Muak dengan semua drama yang ada yang dilakukan oleh Jokowi yang lama-lama make upnya terlalu tebal. Ya, ibarat orang make up natural aja cantik kok. Lo nggak usah make up terlalu tebal lah. Kita melihat banyak kepalsuan kok di sana.
Cuman karena kita masih pada waktu itu merasa bahwa nggak mungkin lah dia mengkhianati kita. Itu bukan karakternya Jokowi. Bahkan video-video saya yang dulu-dulu itu menjadi hantaman buat saya. Dan itu bukan karakter Jokowi. Dan ternyata kita baru paham, itulah karakter beliau sebenarnya. Ya, dan kita sakit hati, kesalahan kita akhirnya menjadi konsep berhala kepada orang. Bahkan saya dulu menganalogikan sebagai sebuah langkah catur. Ya kan, Jokowi adalah pemain catur yang baik. Dia bisa bergeser, bahkan dia pada waktu itu dia tidak mengandalkan menterinya, tetapi dia mengandalkan, dia saya ibaratkan sebagai pion atau kuda, bidak kuda di situ yang bisa bergerak kemana saja tanpa ada yang bisa menghalangi jalannya. Tapi ternyata sang raja ini benar-benar berubah menjadi seorang raja yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dikritik, dan ingin meneruskan kerajaannya, ya kan, dengan membawa anaknya masuk di dalam konsultasi pilpres kali ini. Dan jujur, saya minta maaf, saya jijik, saya muak. Kemarin saya muak, sekarang saya sudah masuk pada fase jijik. Dan rasa muak ini ternyata bukan hanya saya. Rasa muak ini juga mungkin ada di teman-teman sekarang. Dan rasa muak ini sekarang sudah ada di para guru besar. Rasa muak ini sekarang sudah ada di kampus-kampus, yang mereka melihat bahwa Pilpres 2024 ini adalah Pilpres yang paling jorok, paling kotor, paling curang pasca reformasi 1998. Saya mengalami Pilpres pada waktu 98, meskipun saya belum memilih. Kebayang pada waktu itu para ASN digiring untuk memilih satu paslon, yaitu Presiden Soeharto sendiri. Kebayang pada waktu itu aparat negara semua digiring untuk memilih, untuk memaksa rakyatnya untuk memilih satu paslon yang namanya Soeharto sendiri. Pertanyaannya, apa bedanya dengan sekarang? Meskipun belum terlalu segila Soeharto pada masa 98, tetapi potensi-potensi itu akan terjadi di 5 tahun ke depan ketika Prabowo menang. Bahkan akan menggila lagi di 10 tahun ke depan ketika mereka berkuasa kembali. Percaya sama saya, hari ini kita bisa ngomong. Hari ini mungkin saya tidak ditangkap ketika ngomong kencang. Hari ini mungkin Islah Bahrawi masih bisa bebas ketika ngomong keras. Tetapi ketika mereka berkuasa, belum tentu. Kalian bisa jadi adalah orang-orang yang takut untuk bicara politik. Udah kerja aja, nggak usah politik, politik urusan kami. Sekali aja kalian menyinggung siapapun yang ada di keluarga itu, habis, selesai. Kenapa? Sejarah mengajarkan kita bahwa pola yang sama akan berulang, dan ini ada di depan mata. Itulah kenapa saya dan teman-teman lainnya menghadang supaya jangan sampai sejarah ini terulang. Ini bukan masalah Ganjar Pranowo, sudah. Ini sudah bukan masalah Mahfud MD, sudah. Ini sudah masalah bagaimana caranya kita menyelamatkan negara dari orang-orang yang dulu pernah berkuasa dan menggunakan cara yang sama, yang represif, yang intimidatif, dan akan menggunakannya lagi ke depan. Nggak bisa. Kita harus hadang mereka. Dan kalau kemudian Pak Joko Widodo yang kita cintai dan kita hormati pada waktu itu ada di belakang semua ini, mau nggak mau kita lawan. Bukan melawan beliau secara fisik, bukan. Bukan karena kita menghina dia, bukan. Tetapi kita mengingatkan, Pak Jokowi, negara ada di atas perorangan. Tidak boleh ada perorangan di atas negara. Kita harus turun ke jalan. Bukan seperti mahasiswa pada masa 98. Mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa sekarang yang turun ke jalan, tapi mungkin saya tidak, karena saya pikir saya sudah cukup. Saya hanya berbicara di depan yang namanya media sosial, tweet-tweet, terus kemudian Instagram, dan mungkin nanti ini yang saya ingin ajak, tanggal 14 Februari adalah puncak dari perlawanan kita semua. Apakah kita berhasil menghadang mereka dan memaksa mereka untuk masuk di putaran kedua? Terima kasih.